Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lulu Labiba dari Biologi Universitas Negeri Jakarta. Melalui video ini, saya akan membahas mengenai etnobotani dalam pembuatan dodol Betawi. Dodol Betawi merupakan salah satu makanan khas Betawi yang banyak diminati dan dicari khususnya oleh orang Betawi saat menjelang hari-hari perayaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, acara tahun baruan, maupun acara perkawinan. Dodol dalam adat Betawi memiliki makna sebagai gotong royong, kebersamaan, dan persaudaraan. Mengapa dimaknai demikian? Karena dalam proses pembuatannya yang terbilang cukup sulit, membutuhkan kerjasama yang baik antar pembuat dodol. Nah, kerjasama ini juga bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan. Yang kita tahu, orang Betawi ini biasanya bertempat tinggal atau memiliki rumah yang berdekatan dengan saudara yang lain. Begitupun saya sendiri, selaku orang Betawi, juga memiliki rumah yang cukup dekat dengan saudara saya yang lain. Dalam sejarahnya, pada zaman dahulu, ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, sanak saudara yang bertempat tinggal secara berdekatan ini mengumpulkan uang secara bersama-sama untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan dodol. Nah, dalam pembuatannya, laki-laki itu bertugas untuk membuat dodol dan mengaduk adonan, sedangkan perempuan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Selain itu, perempuan juga membuat makanan untuk berbuka puasa. Setelah dodol matang, dodol akan dibagi secara adil berdasarkan seberapa besar uang yang dikumpulkan untuk patungan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan dodol. Nah, bahan-bahan ini terdiri dari gula aren yang berasal dari getah pohon Arenga pinnata, kemudian juga digunakan santan dari kelapa, Cocos nucifera, kemudian juga dibutuhkan beras ketan, Oryza sativa, varietas glutinosa, lalu yang terakhir itu dapat digunakan atau tidak digunakan, jadi ini bersifat opsional, yaitu pandan, Pandanus amerilfolius. Nah, dalam hasil wawancara saya dengan salah satu pembuat dodol, nah dodol Betawi ini juga memiliki tambahan bahan, yaitu bawang merah dan kapur sirih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai proses pembuatan dodol Betawi. Proses pembuatan dodol Betawi terbilang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pertama-tama, dimasukkan gula aren ke dalam kuali hingga meleleh. Setelah itu, gula disaring agar lebih halus adonannya dan dihasilkan permukaan dodol yang bagus. Selain gula, santan juga disaring hingga tersisa air santannya saja. Kemudian, tepung ketan diuleni bersama dengan sebagian santan. Sebagian santan yang lain dimasukkan ke dalam kuali hingga menjadi minyak. Setelah itu, dimasukkan gula yang telah disaring tadi ke dalam kuali. Lalu dimasukkan tepung ketan yang telah dicampur dengan santan ke dalam kuali. Kemudian adonan diaduk selama berjam-jam hingga menjadi dodol dan tidak boleh berhenti, karena dapat menyebabkan dodol menjadi keras dan rasanya tidak merata. Selain bahan-bahan yang diperlukan yang berkaitan dengan etnobotani, alat-alat yang digunakan juga ada yang berkaitan, seperti alat pengaduk dodol yang terbuat dari kayu aren, Arenga pinnata, dan kayu bakar yang digunakan dalam proses pemasakan dodol. Nah, kayu bakar ini biasanya digunakan dari kayu pohon rambutan, Lepelium lapasum, di mana kayu rambutan ini tidak menghasilkan asap hitam dan tidak menimbulkan bau, sehingga tidak merugikan pada hasil akhir produk dodol. Nah, dalam proses pemasakannya, penggunaan kayu bakar ini sangat mempengaruhi hasil akhir dari rasa dodol Betawi. Proses pembuatannya terbilang cukup panjang juga sebagai bentuk pengawetan alami. Dodol Betawi dapat disimpan selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dalam lemari es atau kulkas. Perkenalkan, Ibu, nama saya Lulu Labiba Rahma dari Biologi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin menanyai terkait pembuatan dodol. Selaku Ibu Romlah sebagai pembuat dodol, kira-kira kapan ya Bu dodol itu diminati dan dicari orang-orang? Di bulan Ramadan dan acara pesta. Nah, Ibu ini sebagai pembuat dodol, mengetahui resep dodol ini dapat dari mana ya Bu? Dari orang tua. Kira-kira Ibu Romlah tahu nggak mengenai sejarah dari dodol Betawi ini? Enggak tahu. Sama sekali nggak tahu apa-apa gitu, Ibu? Enggak, cuman ngertinya cuma bikin dodol aja. Oke. Nah, dalam pembuatan dodol ini, bahan-bahan yang diperlukan itu apa aja ya, Bu? Tepung ketan, gula merah, sama kelapa,
dan kasih kesiri dan bawang merah. Bawang merah tuh dipakai di dodol Betawi ya Bu? Iya, di dodol Betawi sih. Nggak akan mempengaruhi rasa dari dodol itu kan? Enggak. Cara pembuatan dodol itu yang saya tahu itu kan cukup lama ya Bu. Kira-kira prosesnya itu seperti apa ya? 24 jam diaduk ya masaknya. 24 jam? Iya. Itu bagus kalau yang itu normal, bagus, kuat lama dodolnya. Jadi semakin lama pembuatannya, jangka penyimpanan itu juga semakin lama. Lama kuat, bagus, nggak berjamur. Bisa nyampe berbulan-bulan. Ya bisa. Terus per step cara pembuatannya tuh seperti apa ya Bu? Caranya pertama ketan sama gula merah sama santan diaduk, terus kasih kapur sama bawang merah diolenin. Ini langsung dari kasih air encer langsung dimasak di atas kompor. Udah diaduk selama 24 jam. Itu Ibu bergantian berarti ya Bu? Iya, bergantian, nggak bisa sendiri kalau dodol. Harus ada 2 orang atau lebih gitu ya? Mama. 5 orang kalau. Iya. Rasa-rasa dari dodol Betawi itu kira-kira ada rasa apa aja sih Bu? Rasa durian sama original. 2 macam. Ada variasi lain nggak sih Bu buat nambah ketertarikan orang sama dodol ini? Ada yang mau konsumennya suka, ada yang minta, ada pakai variasinya izin. Oke. Nah Ibu ini biasanya jual dodol itu kisaran harganya berapa ya Bu? 1 kilo 80.000. 1 kilo Per sekitar kilo, 80.000. per kilo 80.000. Oke. Oke Ibu, baik, terima kasih atas waktunya. Beda dengan jenis dodol pada umumnya, dodol Betawi hanya terdiri dari 3 varian rasa, yaitu rasa original, ketan putih, ketan hitam, dan rasa durian. Tetapi berdasarkan hasil wawancara saya bersama pembuat dodol, varian rasa dari dodol Betawi ini dapat ditambahkan sesuai dengan selera pembeli. Selain itu, variasinya juga bisa ditambahkan dengan penambahan wijen, sehingga lebih menarik perhatian peminatnya. Sekian video dari saya, penjelasan dari saya mengenai etnobotani dalam pembuatan dodol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.